terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang bergabung. Kami tahu bahwa Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Hamba-Mu hanya terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami tahu bahwa Engkau sudah punya pesan yang menguatkan kami semua. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita. Ya, semalam saya sudah mengulas ini, hanya bagian luarnya aja, bagaimana beban itu akan menjadi berkat. Makanya kita jangan berbeban berat hari ini. Karena setiap kita hari-hari ini memang ikut Kristus ada beban, bukan berarti kita bebas ya. Kita semua hari-hari ini pasti punya beban. Ada yang bebannya ringan, setengah berat sekali ya. Tapi percayalah, di dalam pemandangan Tuhan, mau beban ringan, beban setengah berat sekali, pasti itu akan dirubah menjadi berkat. Tidak peduli. Makin ringan bebannya, ya berkatnya mungkin ringan. Makin bebannya setengah berat, nanti berkatnya ya pasti setengah besar ya. Tapi makin besar bebannya, pasti berkatnya pasti makin besar. Kenapa? Karena jeripayah kita itu tidak pernah sia-sia. Siapa yang ingin dapat berkat yang besar, siap dengan ujian bebannya yang berat, tidak apa-apa. Toh waktu kita berbeban berat, ada satu pribadi Tuhan Yesus yang hadir menyertai saudara dan saya, sehingga kita ini tidak akan melampaui kekuatan. Karena tiap kali kita berbeban berat, Tuhan bilang gini, mari nak, datang kepadaku, aku akan beri engkau kelegaan. Nah, kemarin saya jelaskan singkat, ini yang saya dapat dari Tuhan. Pada waktu itu sepertinya saya bilang gini, kenapa ya kalau ikut Kristus itu kalau berdoa, bukan seperti mantra bim salah bim. Pada waktu saudara berdoa dengan beban yang berat sekalipun, mungkin saudara bilang gini, Tuhan tolong. Tapi sepertinya Tuhan tidak ambil beban beratmu menjadi bim salah bim, tapi kita diberi kelegaan. Nah, pada waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu berbicara gini, kenapa aku tidak memberi jawaban instan seperti mantra? Aku hanya memberi kelegaan supaya setiap kita belajar percaya, ya. Karena orang benar itu harus hidup di atas iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman di Roma 14 kita berdosa. Tanpa iman maka kita tidak akan memperoleh sesuatu. Yakobus 1 ayat 6-7. Nah, makanya Tuhan tidak akan memberi jawaban yang instan, tapi Dia beri kelegaan supaya waktu kita lega, kita ini bisa percaya. Tangkep ya. Kalau saudara nggak punya kelegaan, saudara nggak punya kekuatan di dalam hidup kita, maka kita sulit untuk percaya. Kenapa? Karena faktanya hancur. Saudara mau percaya apa? Setiap kita pasti berpikir, logik Eli, rumah tanggamu ini sudah hancur. Kamu masih pilih bertahan, jadi istri yang setia. Logik, suamimu sudah punya 2 anak. Tapi buat hidup saya bisa bertahan sampai hari ini karena tiap kali berbeban berat itu ada kelegaan. Nah, Tuhan melatih saya hanya dididik 14 tahun supaya saya belajar percaya, tidak ada kata tetapi. Tetapi Tuhan, rumah tanggaku hancur, tetapi keuanganku bangkrut. Enggak, sekali kita belajar percaya tidak pakai kata tetapi. Tapi percaya saja. Tangkep ya. Percaya bukan tetapi, tapi percaya saja. Nah, hari ini kita percaya. Kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Kenapa kita harus belajar percaya? Ketika kita percaya, maka beban berat ini akan menjadi berkat. Tangkep ya. Yesaya 30 ayat 19-20. Saya agak ngebut ya F1 Formula One karena ini waktunya saya harus berangkat nanti. Untung khotbahnya tidak jauh-jauh dari rumah saya jam 10 harus tiba di tempat ya. Nah, Yesaya 30 ayat 19-20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem,
engkau itu tidak akan terus menangis. Beban berat jelas akan membuat kita menangis. Jujur, ndak mungkin orang waktu berbeban berat bisa ketawa, hore, beban berat, enggak. Saya ketika ditempa beban berat, nangis saudara. Manusia saya masih bisa berteriak, Tuhan ndak kuat Tuhan. Jelas, karena saya manusia punya kemampuan terbatas. Tapi waktu saya diperhadapkan dengan firman, Tuhan bilang gini, jangan terus menangis. Memang secara akal tidak mampu, tapi kan masih ada aku. Kamu tidak percaya sama aku, bahwa di balik beban beratmu ada berkat yang besar. Itu yang harus engkau pikirkan. Jangan pikirkan beban berat terus, nanti kehilangan berkatnya. Tapi paksakan mulai pikirkan, di balik beban berat ada aku yang besar. Tentunya kalau berjalan dengan Tuhan yang besar, apa yang akan kau nikmati? Jelas berkat. Karena mengikut Kristus itu selalu berjalan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Kita tidak akan ditutup dengan kehancuran, karena kebaikan kemurahan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya di balik beban yang berat. Nah, lihat ya, tentulah itu tentunya Tuhan bilang ini, tentu aku itu akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun kalau hari ini Tuhan itu memberi kamu semuanya masih serba sedikit, roti dan air, artinya apa yang hari ini menjadi kebutuhan kita besar, tapi apa yang kita punya itu sangat sedikit. Namun pengajarmu aku tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Hari ini pastikan, kalau kita kepingin beban yang berat menjadi berkat yang besar, maka mata kita itu harus tertuju kepada Tuhan. Maka kita tidak akan melihat berkat yang besar. Kalau kita cuma lihat masalah, lihat beban berat, maka kita tidak akan pernah lihat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Makanya hari ini Tuhan paksa setiap kita, jangan lihat masalah. Mata itu cuma tertuju kepada Tuhan. Dan pada waktu kita melihat Tuhan, maka apa yang akan Tuhan lakukan? Jelas, Tuhan bilang gini, kasihku itu tidak akan membuat engkau terus menangis. Doa-doamu itu tidak akan menguap, karena aku ini pendengar yang baik. Aku ini pengasih yang baik. Aku ini pendengar yang baik. Dan aku ini adalah Immanuel yang selalu menyertai engkau. Seperti firman Tuhan berkata bahwa pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Berarti dia itu selalu tampil. Ya, pengajar kita Tuhan Yesus itu selalu menyertai saudara dan saya. Pengasih. Dia itu bukan hanya pengasih, tapi dia pendengar yang baik di masa yang sulit. Makanya kalau kita datang sama sumber kehidupan kita itu tidak akan terpuruk. Karena dia itu pengasih, pendengar yang baik. Dia juga Immanuel yang setia. Dia tidak akan menyembunyikan diri, tapi dia sangat peduli. Nah, 3 hal peduli, ya, pengasih, pendengar yang baik. Itu Tuhan yang kita sembah hari-hari ini. Dia ada buat saudara dan saya yang lagi berbeban berat. Pastikan bagaimana mengubah beban yang berat jadi berkat. Berat jadi berkat itu hanya langkah seperti yang diajarkan oleh pemazmur. Pada waktu Daud berkata, Mazmur 42 ayat 6. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Simple, 3 hal. Makanya hari ini siapa yang lagi beban berat, yuk kita jangan sampai menyerah, kita jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Seringkali kita ini banyak dengar iblis, hidupmu bakal hancur, hidupmu bakal ini, hidupmu bakal terpuruk, engkau akan dipermalukan dan sebagainya. Tapi belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Hari ini kita belajar di Yesaya. Tuhan jelas berkata, nak, tidak usah terus menangis. Suatu kali tangisan itu akan jadi mata air, karena aku ini pengasih. Dan suatu kali doa-doamu bukan hanya menguap begitu saja, karena aku pendengar yang baik. Dan suatu kali, apapun yang serba sedikit, itu tidak akan terus selamanya. Tapi engkau akan hidup di dalam kelimpahanku, karena aku ini peduli atas hidupmu. Di masa-masa yang serba sulit hari-hari ini, orang lain tidak peduli sama hidupmu. Kenapa? Orang lain sendiri susah.
Ada banyak orang berkata, Bu, kalau dulu saya masih bisa mengandalkan kakak saya. Tapi kakak saya sendiri sekarang bangkrut. Kakak saya yang nomor 2 juga bangkrut, usahanya lagi goyah. Dulu saya masih bisa dapat topangan dari kakak 1, kakak 2. Dulu tante saya kaya, Bu, tapi sekarang satu persatu. Orang pasti bilang gini, Bu, sekarang saya nggak bisa ngandalin orang tua ya susah, kakak ya susah, tante ya susah, om ya susah. Tapi ketika saudara hari ini tidak punya orang yang bisa peduli atas hidupmu, tapi Tuhan sudah buat firman yang berkata, walaupun aku memberi engkau serba sedikit air dan makanan, air minuman dan makananmu, tapi aku adalah penjaga Israel yang tidak pernah menyembunyikan dirinya lagi. Artinya dia sangat peduli. Makanya hari ini yuk semangat. Jangan berkecil hati. Siapapun saudara dan saya yang lagi menghadapi masalah seberat apapun, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Tetap tenang. Berat akan jadi berkat, itu di tangan Tuhan. Tapi di tangan kita makin berat, saudara. Tapi waktu kita menyerahkan kepada tangan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu pasti sanggup mengubah yang berat jadi berkat. Maka kita hari ini akan punya semangat. Ya, makanya hari ini lega aja. Saudara tahu Tuhan tidak menjawab saudara instan, tidak pernah. Saya ngikuti prosesnya Tuhan, malah berdoa, minta, malah mengecewakan saudara. Kadang saya bilang gini, aduh Tuhan bilang ini kan masih proses. Hasil akhirnya pasti tidak mengecewakan. Tapi di tengah proses ujian itu pasti saudara lihat, makin didoakan makin parah, makin didoakan makin sepi, makin didoakan makin buruk. Itu realita yang bisa terjadi karena kita sedang diuji kesetiaan, karakter, kemurnian iman. Itu semua sedang diujikan hari-hari ini. 3 hal sedang diujikan buat anak Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, pokoknya percaya. Aku lagi melatih orang benar, percaya. Makin kau tidak punya kelegaan, engkau responmu pasti salah. Engkau tidak akan setia. Nanti suatu kali murtad. Makanya kita perlu firman. Hari ini apa yang saya tabur hamba-hamba Tuhan hari ini berkhotbah, itu cuman memberikan saudara kelegaan dan kekuatan. Tapi bukan kekuatan untuk kapan ya Tuhan hasilnya, enggak. Tapi kekuatan untuk belajar percaya. Kekuatan untuk saudara tetap bisa berespon benar waktu saudara disakiti. Itu kalau bukan ada firman, ada Tuhan di dalam hidup kita, kita mungkin jadi preman. Istri-istri jujur, saya 14 tahun. Kalau bukan karena kekuatan firman, saya bisa jadi preman. Mungkin saya bisa labrak pelakor, mungkin saya bisa siram air keras pelakor, mungkin saya bisa penjarakan suami dan sebagainya. Tapi karena kekuatan firman yang setiap hari menopang hidup saya, membuat saya punya hati yang tetap mengasihi, tetap mengampuni. Di tengah hidup saya disakiti, saya tetap belajar percaya dan setia 14 tahun. Mungkin saya bisa ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini buka PD Victory, cuapek loh Tuhan, konseling ya iya, khotbah ya iya, buat renungan ya iya, keluar uang ya iya. Tuhan, kenapa orang lain pulih saya tambah berdarah-darah? Mungkin kalau bukan karena kekuatan firman, saya murtad saudara. Saya akan marah sama Tuhan, saya akan bilang gini, dak setia-setiaan sama Tuhan, dak mau ikut-ikut Kristus, dak mau pelayanan, dak mau buka PD Victory, dak mau bangun pagi jam 4. Buat apa Tuhan? Tapi saya belajar dengan kekuatan firman yang membuat saya mengerti bahwa saya tetap setia sama Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ditolong, tidak ditolong, itu bukan urusan hidup saya. Hari ini tetap mau setia. Karena saya tahu Tuhan itu jauh lebih setia. Itu poin yang penting. Makanya hari ini lewat firman, jangan menuntut hidup ini cepat diselesaikan. Nanti 3 ini tidak lulus. Kita harus kejar 3, berkatnya besar. Orang yang bisa lulus dari ujian pemurnian iman, kesucian karakter, dan kesetiaan, 3 ini lulus, berkatmu itu akan besar sampai anak cucu. Saya percaya itu. Makanya hari ini yuk bangun kekuatan setiap hari. Nah, apa yang dilakukan Daud? Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku,
dan gelisah dalam diriku. Banyak orang yang hari ini tertekan, reaksinya gelisah. Semakin tertekan gelisah, engkau tidak akan pernah bangun iman percayamu. Percayalah. Tapi ketika kita tertekan, jujur, orang kalau mengalami masalah besar, bukan munafik, pasti tertekan. Saya ngalami tekanan yang besar, itu sampai saya pernah cerita berulang kali, bangun tidur itu loh, cuman bisa bilang gini, itu stres saudara. Orang depresi, orang dengan tekanan yang berat, itu pasti responnya jelas. Tapi yang membuat saya hari ini bisa bangkit, itu karena saya tidak membiarkan kegelisahan itu ada di dalam hidup saya. Coba waktu tertekan, saya gelisah, saya pasti bunuh diri saudara. Saya pasti gila. Tapi waktu tertekan, saya belajar menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Di situ tekanan itu membuat saya naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Tekanan itu tidak membuat saya hancur di bawah, tapi justru tekanan yang besar. Saudara bisa bayangin ya, bola itu kalau dilempar dengan tekanan yang besar, kira-kira bola itu makin munculnya sedikit atau tinggi saudara. Jelas. Coba saudara praktek, bola itu banting yang bisa apa? Bisa itu loh. Bisa swing apa, bisa pokoknya naik turun itu. Coba lempar di tangan saudara, bola anak saudara, lempar sekeras tekanan itu, tekanan tanganmu. Logikanya pasti munculnya itu tinggi. Tapi kalau saudara lempar ringan, bola ini juga mendal orang Jawa bilang mendal. Itu akan mendalnya juga tingginya cuman gini ya. Tapi begitu tekanan ini besar, itu munculnya itu pasti melambung tinggi. Nah, demikian kita di tangan Tuhan. Ketika kita dilempar kecil, maka melambungnya kita cuman kecil. Tapi begitu dilempar besar sama Tuhan, tekanan itu besar, maka melambungnya bola itu pasti kita juga akan melambung semakin tinggi. Tujuan Tuhan tidak pernah ketika tekanan besar saudara dibawa enggak melambung, enggak, saudara dibawa hancur, enggak ada. Tapi kita ini ditekan besar, itu melambungnya semakin tinggi. Kita percaya Tuhan itu semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lihat ya, berharaplah kepada Allah. Nah ini, jangan ketika tekanan terjadi, saudara gelisah. Tapi waktu tekanan terjadi, ajakan yang Tuhan, firman Tuhan, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pastikan hari ini mau mengubah beban yang berat jadi berkat. Itu hanya 3 langkah hari ini. Yang pertama, berharap. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, andalkan Tuhan penolongku dan Allahku. Hari ini tekanan besar. Jangan pernah berpikir hidupmu hancur Tuhan. Enggak. Semakin tekanan tangan Tuhan yang menekan hidup kita, rasanya masalah kok tambah berat. Pastikan kita hari ini tetap ada Tuhan yang setia. Dia tetap pengasih, pendengar yang baik, dan dia peduli. 3P. Pengasih, pendengar, peduli. Ini Tuhan yang sedang bekerja loh hari-hari ini. Kita memang gak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya setiap hari. Dia pasti bilang gini, nak, setiap hari kasih setiaku tuh baru. Aku tuh pengasih, penyayang, tenang aja. Aku juga pendengar yang baik atas doa, seruanmu minta tolong. Dan aku peduli loh. Orang lain gak peduli, tapi Tuhan itu sangat care. Dia sangat peduli. Nah, 3 hal. Kenapa kita diajak Tuhan untuk berharap? Ya, jadi kita percaya hari ini kita berharap. Kita buka Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Ini yang membuat kita hari ini berharap itu hanya lihat satu. Orang gelisah, tertekan, gelisah, saudara tidak akan dapat apa-apa. Tapi waktu tertekan, saudara berharap sama Tuhan, maka saudara akan melihat beban yang berat itu akan jadi berkat. Tapi berat akan menjadi hancur waktu kita gelisah terus, takut, khawatir. Pastikan hari ini yang berat akan jadi berkat waktu kita berharap kepada Tuhan. Saudara punya beban tekanan besar apa? Keuangan. Saudara punya bilang ini, Tuhan keuanganku berat, rumah tanggaku berat. Tuhan cuma bilang gini, nak, berharap aja sama aku.
Engkau tidak bisa berharap sama manusia dan keuanganmu makin hancur. Tapi waktu engkau berharap kepadaku, aku pasti memberikan hasil yang tidak mengecewakan. Hasil yang tidak akan memalukan engkau. Itu janjiku. Waktu engkau berbeban berat, tidak apa-apa. Harapkan, jangan putus pengharapan. Karena engkau gelisah terus. Orang gelisah tidak punya kekuatan untuk berharap. Tapi orang yang hari ini di tengah tekanan tetap berharap, dia pasti melihat hasil yang tidak mengecewakan dan tidak memalukan. Kenapa? Waktu kita berharap kepada Tuhan. Misalnya saudara berharap sama Pak Presiden. Presiden bilang gini, oke, aku akan memberikan kau garansi. Apa yang jadi kebutuhanmu, aku cukupkan. Hari ini juga Tuhan yang sama. Kalau saudara diberi jaminan sama Pak Presiden, saudara kira-kira di tengah tekanan saudara merasa aman, tenang, jelas. Karena yang berjanji presiden, saudara tahu, powernya powerful. Apalagi yang berjanji Tuhan, walaupun tidak kelihatan. Tapi orang bilang gini, lah tapi kan Jokowi ngomong, misalnya Pak Presiden kan ngomong Bu Eli. Lah tapi ini Tuhan kan tidak ngomong. Loh jelas ngomong. Saudara pikir firman Tuhan ini bukan Allah sendiri. Salah saudara. Surat cinta peneguhan Tuhan itu selalu. Tadi pagi saudara tahu Tuhan itu saya sampai terharu ya. Tadi pagi ada ayat-ayat yang jatuh semua di kasur saya karena ketampel tangan saya. Semua kapsul itu berserakan. Saya ambilin satu-satu, saya masukin. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau sisa satu kapsul yang terakhir yang saya masukkan, itu peneguhan yang dari Tuhan buat saya. Setelah saya masuk, saya random saudara, sisa satu di bawah deketnya guling saya ya, sisa satu dan saya buka. Saudara tahu isinya apa? Di antara mungkin itu 300 kapsul saudara, yang satu tempat itu ada 300 kapsul. Itu isinya firman Tuhan, yang berserakan cuma tinggal satu di antara random 300, satu yang saya ambil. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Saya sampai gini, saya pikir ikutlah aku, kamu akan menikmati berkat yang besar. Tapi saya bilang gini, ya Tuhan, ternyata berkat besarnya suruh jadi penjala manusia. Saya sampai foto saya kasih di grup pengerja, ya, koordinator Victory. Saya bilang gini, ayo semangat semua pengerja, Tuhan kasih pesan loh. Di antara satu random 300 yang ada di dekat guling saya, sisa satu, ternyata kata-katanya, ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Pikiran saya berkat saudara. Oh Tuhan pasti kasih saya berkat pemulihan ya. Pikiran saya seperti itu. Ini manusia ini tetap namanya manusia, itu mata duitan saudara. Ternyata saudara tahu penjala manusia yaitu. Saya bilang ini pasti berkat yang besar Tuhan, peneguhannya. Tuhan tuh hebat loh. Saya itu tidak boleh fokus apapun selain cuman hari ini jadi penjala manusia, penjala manusia. Tuhan bilang gini, daripada iblis yang jala manusia, lebih baik kamu Eli, kamu jala manusia ya. Hari ini kita perlu bermawas diri. Kemarin di Surabaya ada seorang yang bunuh diri usia 21 tahun, lompat dari lantai 22, anak universitas. Makanya hari ini yuk, kita ini serem lihat kehidupan. Kenapa? Orang bisa bunuh diri karena di tekanan, dia gelisah, dia tidak menemukan firman, dia tidak menemukan sumber kehidupan. Makanya kalau kita mengenalkan seseorang yang lagi tekanan berat dengan sumber kehidupan, dia tidak akan pernah bunuh diri saudara, dia tidak akan pernah terpuruk. Justru pengalaman hidup saya menguatkan banyak orang yang lagi tekanan berat. Ketika saya menasehati dengan firman, mereka ngalami titik balik saudara. Orang yang tadinya dalam tekanan malah jadi penginjil, malah jadi menguatkan orang-orang yang di sekitarnya. Dia malah bangkit, move on, dan dia lihat berkat besar yang Tuhan berikan. Makanya hari ini yuk kita lihat. Yang pertama kita lihat Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Kita baca. Marilah kita melakukannya pada waktu kita berharap ya, supaya hasilnya tidak mengecewakan, tidak memalukan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Saudara dan saya jangan lihat terus keuangan, suamimu ndak pulang, anak-anakmu yang berontak, ndak boleh seperti itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jujur kalau mata fokus sama Tuhan, saudara ndak boleh banyak lihat fakta, tapi pakai iman. Yang percaya ndak melihat. Bu Eli lihat Yesus tapi suami saya tambah galak. It's okay, pakai iman. Lihat ya. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Orang yang berjalan dengan iman itu akan menuju kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Siapa yang sempurna? Yesus. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Pastikan hari ini abaikan aja. Saudara, kalau sudah tertuju sama Yesus, saudara harus pakai iman, mengabaikan yang namanya masalah, aib, bangkrut, suami selingkuh itu aib, ya, bangkrut, sakit, kanker, semua diabaikan. Tapi ganti tekun pikul salib, ganti sukacita. Nanti suatu kali sukacitanya yaitu berkat itu. Sekarang memang pikul salib gak enak, berat. Namanya pikul salib, tapi nanti akan digantikan sukacita, diganti berkatnya Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, ingatlah selalu, ingat akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang pertama, matanya pasti tertuju kepada Yesus. Abaikan sudah masalah, aib, bangkrut. Ini diabaikan dulu, diignore, abaikan. Ganti hari ini tertuju kepada Yesus. Yang dengan pikul salib, tekun ya. Tekun menanggung bantahan. Mungkin tekun menanggung masalah yang sehebat itu dari keadaanmu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. 3. Orang yang punya pengharapan itu selalu tertujunya kepada Yesus. Dia tidak akan gelisah, tapi tidak akan lemah dan tidak akan putus asa. Tangkep ya. Jadi kalau kita tertuju pada Yesus, kita tidak lemah, kita tidak putus asa, maka iman kita itu sedang menuju kepada kesempurnaan. Nanti hasilnya saudara bukan lagi melihat duka cita, tapi sukacita, karena pengharapanmu di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan dan memalukan. Ibrani 12 ayat 2-3. Itu ciri orang yang berharap. Jadi hari ini siapa yang lagi gelisah? Saudara tidak boleh gelisah. Saudara gelisah karena tidak mengabaikan masalah. Saudara cuman mikir suami tidak pulang, mikir suami selingkuh, mikir keuangan bangkrut, usaha sepi, semua. Penyakit kanker, anak-anak berontak. Itu yang jadi pikiran kita. Mulai hari ini. Kalau itu tidak membuat hidupmu damai, gelisah, ignore. Abaikan sudah. Ya, abaikan, gantikan Tuhan mau. Taruh pengharapan kepada aku supaya engkau tidak gelisah, tapi engkau menjadi tenang, percaya, engkau menjadi satu pribadi yang punya kelegaan dan engkau punya kekuatan untuk berharap. Orang berharap itu butuh kekuatan. Kenapa? Karena Abraham aja berharap saat tidak ada dasar berharap itu paling susah. Orang berharap saat kanker stadium 4 sudah dokter angkat tangan. Itu tidak gampang. Orang pikir tidak butuh kekuatan. Butuh saudara. Saya bisa hari ini, saudara bisa hari ini. Itu karena punya kekuatan untuk berharap sama Tuhan. Coba kalau kita tidak punya kekuatan berharap sama Tuhan, kita pasti marah. Kita pasti gelisah, hidupnya cuma uring-uringan. Ya nasib, ya nasib. Itu tadi. Orang kalau punya pengharapan nyanyinya apa? Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu pasti kita nyanyikan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Apalagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Itu
orang punya pengharapan. How great is our God. Tapi kalau orang gelisah hidupnya, sengsaraku, Engkau yang menikul air mataku Tuhan, air mataku Tuhan. Suamiku, uangku, jujur itu aja yang saudara pikir sehingga imanmu tidak jalan. Karakter responmu juga tidak baik. Orang kalau sudah gelisah itu responnya pasti salah. Iman tidak jalan, tidak setia nanti. Makanya hari ini yuk, apapun itu kita butuh kekuatan. Makanya kenapa saya itu walaupun capek, saya itu kadang buat renungan sambil ketiduran loh saudara. Bener, saking capeknya ya, masih belum sampai Tuhan, masih renungan jemaat belum Tuhan, bikin ketik-ketik itu sampai handphonenya puk jatuh di kepala saya. Kenapa? Karena saya berusaha untuk membangun kekuatan buat semua ini. Karena kita hari-hari ini cuma butuh kekuatan bertahan. Kenapa? Kata kuncinya, orang yang bisa bertahan sampai kesudahannya pasti selamat. Itu Matius 24 ayat 13. Pasti memperoleh hidup. Tidak tahu berapa ayatnya itu memperoleh hidup. Makanya Tuhan bilang gini, bertahan aja, selamat, pasti memperoleh hidup. Nah, untuk bertahan ini yang tidak gampang. Kalau tidak punya kekuatan firman, hancur saudara. Hidupmu gelisah terus, hancur. Karena ini masa yang makin sulit, tekanan makin besar. Tapi sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan yang tahu firman, izinkan tekanan yang besar, bukan membuat hidupmu di bawah, tapi hidupmu semakin melambung tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kita akan terbang tinggi, kita akan melihat apa yang jadi tekanan itu akan ditutup jadi berkatnya Tuhan. Amin. Hidupmu juga jadi berkat. Bukan hanya berkat kekayaan, tapi hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Karena hari-hari ini kita harus menjadi penjala manusia. Iblis lagi menjala manusia untuk dihancurkan. Kita sebagai anak Tuhan pedulilah dengan manusia yang ada di sekitar kita untuk kita jala, untuk kita bawa, untuk menuju jalan keselamatan. Makanya saya bilang sama beberapa pengerja, saya bilang gini, yuk kita ada di victory ini, kita perlu bergandengan tangan. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita perlu bergandengan tangan. Jangan tukaran aja. Saya ngomong ya, dalam pelayanan itu jangan eker-ekeran aja. Jangan cari kepentingan nanti tidak disapa, marah, tidak dihargai keluar. Sudahlah. Kita ini ditetapkan jadi penjala manusia, kita ini gandengan tangan di victory. Supaya kita bersatu untuk jadi penjalanya manusia. Saya bilang gitu, kenapa? Karena ini sudah waktunya semakin singkat. Tuayan itu banyak, ladang sudah menguning, tapi pengerjanya sedikit. Nah, kalau kita dipilih Tuhan jadi penjala manusia, kita benar-benar komit. Kita melayani Tuhan bukan hanya sekedar demam, cari nama di panggung, pencitraan, image, enggak. Saya berusaha setiap hari. Jujur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya melayani Tuhan bukan kejar panggung. Saya melayani Tuhan hari ini sampai ngantuk-ngantuk, saudara. Capek, bangun pagi itu salib saya. Karena saya mau setiap manusia kenal keselamatan. Paling enggak, saudara punya kekuatan bertahan. Pasti selamat kok. Orang bertahan aja. Saudara hari ini ngerti enggak? Ngerti. Keuanganmu hancur. Cirinya, bertahan aja. Nanti kan tiba-tiba sampai pada waktunya Tuhan, segala sesuatu indah, pasti selamat saudara. Enggak mungkin. Makanya saudara perlu firman. Saya tanpa firman hancur. Nah, lihat ya, mata tertuju kepada Yesus, jangan lemah, jangan putus asa. Tahu ya, kata kuncinya enggak boleh gelisah, tapi fokus kepada Tuhan, jangan lihat masalah. Kalau iblis mulai mengintimidasi untuk engkau menyerah, engkau berkata, aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh putus asa. Masih ada pengharapan hari esok. Orang kalau sudah sakit, tidak punya pengharapan, cepat mati tidak? Sama. Kalau kita bertahan di masa tantangan yang besar, saudara tidak punya pengharapan, saudara akan mati. Tapi orang yang di saat sakit keras punya pengharapan sama Tuhan, dia akan tetap hidup. Kenapa? Karena tiap hari berkata, aku tidak boleh lemah, aku tidak boleh putus asa, mataku tidak boleh lihat masalah, tapi aku melihat kuasa Tuhan yang besar. Waktu itu engkau katakan, maka kuasa Tuhan yang besar akan bekerja secara dahsyat untuk mengubah masalah menjadi berkat.
beban berat menjadi berkat. Itu bagian Tuhan. Bagian kita hanya berharap. Tidak boleh putus asa. Jangan lemah, jangan putus asa. Tetap mata tertuju kepada Yesus ya. Saya maaf ya, saya lebih cepat lagi ya. Ini benar-benar waktunya tit jalan terus ya. Nanti ini harus selesai supaya kita hari ini tidak ada. Saya bersyukur ya, hari-hari ini saya lihat yang sudah lama-lama jemaat Victory itu sudah semakin kuat. Sehingga tidak perlu konseling lagi. Malah mereka bergerak mengkonselingi orang. Ya, di sini banyak contohnya. Tuh Bu Titik sudah gerak. Ya, Yuli sudah gerak. Sally sudah gerak. Yang saya lihat nama-nama Melan sudah gerak. Orang-orang yang setia ngikuti ini sudah gerak semua. Jadi mereka sudah tidak butuh dikuatkan, tapi mereka gerak menguatkan banyak orang. Ya, itu luar biasanya. Saya melihat di Victory ini sudah menjadi penjala manusia. Saya sudah melihat Bu Titik Pangestu, Titik Suryani yang namanya Titik itu sudah gerak semua. Saya sudah perintahkan untuk khotbah ya, khotbah di penjara. Itu hebatnya Tuhan. Yuk kita semua gerak saudara. Jangan hanya bingung sengsaraku, sudahlah. Nggak usah mikir sengsara. Marlen juga sudah gerak di penjara. Terima kasih Marlen ya. Yang kedua, bersyukur. Yuk Mazmur 42 ayat 9. Kenapa kita perlu bersyukur? Mazmur 42 ayat 9. Tuhan itu memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian sesuatu doa kepada Allah kehidupanku. Hari ini Tuhan itu, kalau saudara bersyukur, apa yang Tuhan perintahkan? Dia memerintahkan kasih setianya setiap hari loh saudara. Makanya tidak ada alasan buat kita itu tidak bersyukur. Dan pada malam hari bukan yang dinikmati itu stres ya, sehingga minum obat tidur penenang, enggak. Iblis, saudara tahu kerjanya iblis itu pasti malam hari. Kenapa? Karena pada waktu malam sudah sepi, semua sudah pada tidur, saudara tinggal mau meletakkan kepala. Itulah waktu-waktunya iblis menembakkan sesuatu yang membuat saudara gelisah. Banyak orang ketika hanya sendirian dan tidak mengisi pikirannya dengan pikiran Kristus, cuman mendengar intimidasi iblis. Lihatin ya, hari ini usahamu suwepi toh, besok malah tambah sepi. Utangmu tambah besar, penghasilanmu tambah sedikit, uangmu hasil sedikit, nanti kamu mau hidup dari mana? Suamimu tidak pulang kan? Jujur pada malam hari, apa yang firman Tuhan perintahkan? Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Hari ini pastikan setiap hari bersyukur aja. Tuhan terima kasih, aku menerima kasih setia. Malam hari jangan beri kesempatan iblis untuk parkir di pikiran kita. Yang boleh parkir di pikiran kita itu hanya firman Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengizinkan iblis yang parkir di pikiranmu. Iblis mau tembakin gelisah, saudara menikmati pujian. Nyanyi sama Tuhan kalau iblis mulai tembakkan. Saya kalau sudah malam-malam ditembakkan sama iblis sesuatu yang menakutkan, realitanya takut saudara, tapi saya langsung nyanyi. How great is our God. Aku percaya Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi segala masalahku, kebesaran-Mu mengatasi segala pergumulan hidupku. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Aku pasti sanggup menanggung segala perkara karena Engkau yang mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Hari ini kebutuhan saudara bukan hanya uang. Kebutuhan kita itu sukacita. Kebutuhan kita damai sejahtera. Allah memberikan dengan limpahnya di tengah masa-masa yang sulit. Kalau enggak, saya enggak bisa beri kekuatan saudara. Gimana kalau saya sendiri gelisah? Bisa enggak orang gelisah kasih kekuatan? Makanya orang bilang gini, Bu, aku percaya kamu ini punya damai sejahtera melampaui segala akal. Makanya kamu bisa powerful kasih orang kekuatan. Sementara saya melihat ibu sendiri berdarah-darah. Saya bilang iya, saya ini sudah di top up dengan kekuatan yang unlimited. Ya, kita percaya. Yuk kita lihat. Bersyukur itu apa? Yang pertama, setiap hari.
Bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Itu aja. Jadi pagi nikmati kasih setia. Jangan nikmati hutang ya. Malam jangan merenungkan hutang juga. Tapi malam merenungkan firman. Memuji Tuhan. Dan berdoa. Itu aja yang boleh kita lakukan. Percayalah. Kalau itu jadi habit kebiasaan kita setiap hari. Kita itu akan lega. Urusan hutang sudah, urusannya Tuhan. Lo urusan 5 roti 2 ikan, itu masa urusan murid-murid mengubah 5.000 sisa 12 bakul. Kalau murid-murid sudah tidak bisa, tapi itu urusannya Tuhan. Urusan Tuhan beres tidak? Jelas. Segala sesuatu yang jadi urusannya Tuhan, pindah dari tangan saudara, pindah ke tangan Tuhan. Tapi harus dipindahkan. Kalau 5 roti 2 ikan dipegang terus sama murid-murid, tidak dipindah ke tangan Tuhan, tidak akan jadi 5.000 saudara. Tapi begitu dipindahkan, jadi urusannya Tuhan. Tangkap ya, beban beratmu, waktu engkau serahkan sama Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu. Itu akan jadi urusannya Tuhan. Tuhan bilang gini, ini ada waktuku ya, tenang ya, hutang ada waktuku, pasti aku bereskan. Tapi aku berikan kamu kelegaan dulu, supaya aku melatih iman percayamu, ngelatih karaktermu, ngelatih setiamu dulu. Tapi aku beri kelegaan supaya tidak melampaui kekuatanmu. Tapi ini sudah pindah, tenang. Utang nanti urusannya aku. Kanker urusanku, suamimu selingkuh urusanku, istrimu selingkuh urusanku. Tapi kamu tenang dulu, tenang ya. Makin gelisah, ini nanti tidak selesai-selesai. Urusannya Tuhan sama saudara tidak selesai-selesai juga. Tapi begitu Tuhan punya target selesai, ini selesai saudara. Tangkap ya. Makanya ketika Tuhan itu melihat murid-murid berserah dipindah, maka di situ Tuhan menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Itu sebabnya hari ini Tuhan akan bersyukur. Hari ini katakan, Tuhan aku bersyukur buat kekuatanku. Aku bersyukur buat kekuatanmu, pemeliharaanmu, dan penyertaanmu. Itu setiap hari yang perlu kita katakan. Jadi bersyukur aja, nikmati kasih setia. Malam jangan ngerenungi masalah, tapi renungkan firman, berdoa, dan memuji Tuhan. Itu langkah yang boleh diambil. Ya. Berikutnya, yuk bagaimana orang bersyukur buat kekuatan. Apa saudara? Yang tadi ya, bersyukur buat kekuatan, pemeliharaan, penyertaan. Yang terakhir, karena 6 menit lagi saya harus kabur ini. Saya langsung turun. Saya sudah bilang, Mbak, sudah siap semua. Saya nanti selesai live, saya langsung kabur. Andalkan Tuhan. Yuk baca Yesaya 45 ayat 2 terlebih dahulu. Ini ayat yang terakhir, setelah itu selesai. Bertahan ya, sebentar lagi selesai. Yesaya 45 ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Lihat ya, aku sendiri. Saya paling suka kalau baca firman. Selalu Tuhan itu kayak ngomong kayak, aku sendiri. Tidak perlu kekuatanmu ya. Aku sendiri berjalan di depanmu. Aku tidak perlu engkau meratakan gunung. Kau tidak bisa meratakan gunung. Tapi nanti aku yang akan meratakan gunung-gunung masalahmu. Menurut engkau hari ini gunung masalahmu banyak ya Eli. Iya Tuhan. Tapi aku sendiri, tidak butuh kamu. Aku yang akan sendiri meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, memecahkan masalah yang rumit. Menurut saudara, tidak ada solusinya loh Tuhan. Ya apa caranya pecah masalah saya, pecah telur Tuhan, pecah telur. Tidak ada orang yang bisa. Tapi Tuhan bilang gini, siang ini, aku sendiri akan memecahkan pintu-pintu yang selama ini masih tertutup. Pintu tembaga itu sulit dibuka, tapi aku yang akan pecahkan. Dan aku hendak mematahkan palang-palang besi. Apapun yang hari ini menjadi pergumulan hidup kita, percayalah. Saya percaya Tuhan lagi mematahkan dosa-dosa saudara juga. Kita bukan hanya dibawa solusi dari masalah, tapi solusi dari jeratan iblis itu jauh lebih bahaya. Pastikan hari ini Tuhan pasti meratakan ya gunung-gunung masalah kita. Pintu-pintu tembaga ya, Tuhan pasti meratakan masalah kita. Tuhan pasti memecahkan solusi yang terbaik dan Tuhan lagi mematahkan ikatan dosa. Tuhan sendiri. Kita percaya hari ini semua pergumulan hidup Tuhan pasti akan meratakan, memecahkan, dan mematahkan. Ya, meratakan, memecahkan, mematahkan. Bisa ditangkap? Meratakan, memecahkan solusi masalah, meratakan masalah, mematahkan palang-palang besi, maka kita bisa melewati keadaan yang sulit di
di tahun-tahun depan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Dia sendiri. Makanya kalau orang mengandalkan Tuhan, itu pasti hidupnya aman. Jangan gelisah. Apa yang akan Tuhan lakukan di Mazmur 20 ayat 8-9. Kalau Tuhan yang meratakan, Tuhan yang memecahkan, dan Tuhan yang mematahkan, maka ini yang akan digenapi. Ayat terakhir, Mazmur 20 ayat 8-9. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan Tuhan, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, Allah kita. Orang lain rebah jatuh, kita tetap bangun berdiri, tetap tegak. Makanya orang kalau bertahan dengan mengandalkan Tuhan, dibuanting dengan tekanan yang besar, akan melambung tinggi. Karena firman Tuhan berkata, kita tetap bangun berdiri, tetap tegak. Tidak usah takut. Hari ini Tuhan berkata, aku berjalan di depanmu. Aku sendiri yang akan meratakan masalah, memecahkan solusi masalah, mematahkan palang-palang besi yang menjadi penghalangmu. Aku akan tetap membuat engkau bangun berdiri dan tetap tegak. Jangan takut, andalkan Tuhan, nama di atas segala nama. Siapa nama di atas segala? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kalau kita percaya bahwa nama Yesus di atas segalanya, tidak ada orang gelisah. Di dalam hidup kita gampang. Kita ini sudah diberi kuasa. Saudara lupa toh, saudara perlu cari putar otak. Saya kalau sudah kepepet, saya sudah butuh pertolongan, saya cuma berkata, dalam nama Yesus, iblis, engkau tidak punya kedaulatan. Saya jujur ya, kadang-kadang saya itu kalau kurang gerak kaki, namanya usia sudah 50 saudara ya, sudah tuwir. Kaki itu kan kadang-kadang kaku ya. Kalau mau buat pelayanan kadang habis duduk lama, aduh kok sakit ya Tuhan. Saya cuma bilang ini, dalam nama Yesus, kaki ini sembuh, pilur-pilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kita itu punya kuasa loh. Jangan anggap remeh. Saudara jangan panik cari hutang online. Mulai katakan, dalam nama Yesus, berkat pasti ada atas tokoku, berkat pasti ada atas asetku yang mau aku jual. Tidak usah panik saudara. Hari ini kita sudah dengar banyak firman yang memberikan kekuatan. Tidak ada orang yang menyerah. Siapa yang ingin menyerah, bertobatlah. Hari ini kita semua akan diberi kekuatan ya. Kita semua hari ini yuk benar-benar estafet. Benar-benar seperti kata-kata Bu Titi. Tidak ada orang yang hari ini loyo dengan masalah. Tuhan lagi targetkan kita semua jadi penjala manusia. Ketika engkau kuat, maka engkau akan dibawa Tuhan melambung tinggi. Tenang aja, masalahmu di tangan Tuhan pasti beres. Berat jadi berkat, jadi beres semuanya. Itu pasti ya. Jangan sampai percaya dengan tetapi, tapi percaya saja. 3 hal. Berharap ya, jangan lemah putus asa, mata tertuju kepada Yesus. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur dengan apa? Dengan berdoa, merenungkan firman dan pujian. Ketika kita bersyukur karena buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan, maka kita tetap bangun, berdiri dan tegak. Tuhan sedang meratakan, memecahkan, mematahkan semua masalah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Hari ini sudah dapat vitamin ya. Banyak jemaat saya kalau saya enggak khotbah bilang ini, Bu, vitamin E. Apa vitamin E? Vitamin Eli Kurniawati belum terdengar. Lagi lowbat, Bu. Ayo Bu, vitamin E, Bu. Keluar Bu, khotbah cepet-cepet. Vitamin E mengudara. Vitamin Eli Kurniawati katanya butuh Bu, lagi lowbat. Nah, hari ini kita dapat vitamin lewat firman
ya. Saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat. Yang nggak bisa senyum, nggak bisa makan karena gelisah, hari ini beli bakso, makan nasi goreng yang banyak, ya. Makan bakso, nggak usah gelisah. Hatimu lega aja karena kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan, memalukan. Kita bersyukur, orang yang bersyukur pasti melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti melihat keadaan bangun berdiri tetap tegak. Tenang aja, keuanganmu pasti bangun kembali, rumah tanggamu. Walaupun hari-hari ini saudara mungkin dikatakan orang seperti ini. Saya dikatakan orang, jangan mimpi Eli. Kamu bisa melihat semuanya baik-baik. Mimpi. Saya langsung jawab, menghina. Tuhan kan bilang di Mazmur 126, ketika aku pulihkan rumah tangga Eli Kurniawati dan Nyoto Subowo, maka keadaanku seperti bermimpi. Loh, itu firman kok kamu bilang mimpi, kamu menghina. Aku percaya sama Tuhan. Sudahlah, kalau orang bilang jangan mimpi, it's okay. Tapi Tuhan pasti menggenapi mimpi-mimpi kita. Mimpi aja, gak masuk akal, mimpikan terus. Karena apa yang saudara mimpikan, suatu kali ketika Tuhan pulihkan, maka keadaan kita, yang mimpi-mimpi kita pasti akan digenapi. Punyalah mimpi yang besar bersama Tuhan. Jangan pernah putus asa dan gelisah sehingga mimpi-mimpimu nggak jalan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami mau punya mimpi yang besar bersama Tuhan. Kami melihat yang berat akan jadi berkat. Itu mimpi kami Tuhan, dan Kau akan genapi. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas, berkati setiap kami, jagai lindungi kami dengan damai sejahtera-Mu, kelegaan ada buat kami, dan kami tidak mau tertipu oleh tipu daya iblis. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan berkhotbah juga. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, selamat beraktivitas, tetap semangat.